acara yang dinanti-nanti, yaitu ceramah yang akan dibawakan Bapak Haji Heri Januari AMK. Kepada beliau disilakan. Ayo anak-anak Bapak duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi. Nanti kalau yang ribut, yang biang ribut Bapak suruh ke depan. Ya. Bapak lihat yang biang-biangnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak doakan anak-anak Bapak yang jawab salam Bapak menjadi anak soleh dan solehah. Bapak doakan anak-anak Bapak yang jawab salam Bapak murah rezekinya. Bapak doakan anak-anak Bapak yang jawab salam Bapak cepat pergi ke Mekah. Ada pantun, tolong dijawab dengan catat yang kompak ya. Kalau lapar di siang hari, memang enak makan ikan sembilang. Kalau anak Bapak tak jawab salam, entar pulang Bapak doai sepatunya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak anak-anak Bapak, yang kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak sudah, cuma Allahnya kurang panjang, dilamakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
kepanjangan. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas samai wal ard la Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sama-sama kita hormati, Bapak Lurah Kelurahan Bandar Jaya yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus buat anak-anak Bapak kaula muda, tongkat estafet perjuangan bangsa, agama, masyarakat yang sangat kita cintai. Bapak doakan mudah-mudahan anak-anak Bapak menjadi anak penyejuk hati, penyegar jiwa. Amin. Mudah-mudahan anak-anak Bapak menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan nanti yang hadir hari ini ada jadi presiden, ada jadi gubernur, ada jadi bupati, ada jadi camat, ada jadi lurah, ada jadi pencuri. Jangan diaminkan ya. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat semangat kan kalau makin cepat makin. Makan kacang pakai gula, ceramah tidak usah panjang-panjang nanti dibilang gilo. Jadi saya ceramah Pak Lurah tidak panjang-panjang. Terus terang saya ceramah tergantung panitia kasih air minum. Kemarin malam Bapak ceramah di Kota Palembang dengan Bapak Ketua DPR Kota Palembang. Subhanallah, 2 malam saya ceramah diundang di sana di Kertapati 1 malam, di Banyulincir 1 malam. Kemarin malam yang kemarin malamnya lagi. Panitia kasih minum kopi campur ginseng. Bapak ceramah 3 jam. Tadi malam Bapak ceramah di daerah Jambi, Mayang masuk dalam. Ya, dengan Bapak anggota DPR itu juga dari Kota Jambi. Alhamdulillah panitia kasih minum teh campur susu. Bapak ceramah 2 jam tadi malam. Nah siang kemarin Bapak isi di Muara Sabak, di SMP Muara Sabak. Panitia kasih minum teh saja 1 jam saya ceramah. Hari ini air putih cuma laskar, setengah jam jadilah. Lanjut. Saya minta maaf nih Bapak Ibu Majelis Guru, Pak Lurah ceramah mungkin setengah jam pertama karena siang ini saya harus berangkat lagi karena nanti malam saya isi di Imhil, Kemuning, ya perbatasan Jambi Riau. Sampai tanggal 10 nak Bapak kalau selesai ceramah, Bapak ke Bengkulu, dari Bengkulu Bapak ke Medan, dari Medan Bapak ke Batam, dari Batam Bapak ke Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, terakhir di Malaysia. Itu pun kalau diundang. Ayo duduk yang rapi ya, duduk yang rapi. Awas kalau yang ribut Bapak suruh ke depan. Oke? Ceramah sama anak-anak ibu harus banyak ketawa. Kalau ada tawa dia bercakap di belakang. Bapak Ibu, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
di pagi menjelang siang ini bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Allah yang telah memberikan nikmat umur panjang, bentuk tubuh yang indah, ada alis 2, bola mata 2, hidung 1, lubangnya 2. Betul? Allah sempurna ngasih kita. Allah tidak minta banyak. Atas nikmat yang Allah berikan, gunakan nikmat yang Allah berikan itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Coba lihat sempurna Allah kasih wajah kita, sempurna Allah kasih bentuk tubuh kita. Bola mata 2, dia alis pula dihiasi dengan alis mata kita. Hidung 1, lubangnya 2, lubangnya di bawah pula, bukan di atas. Coba anak-anak bapak bayangkan, kalau Allah ciptakan hidung kita 1, lubangnya di atas, repot kalau hujan. Betul? Maka Allah maha sempurna, Allah tidak minta banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka aku akan nambah nikmatnya. Siapa yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, azabillah syadid. Azab Allah sangat pedih. Tuh yang di belakang, jangan main-main tuh. Tuh duduk yang mati ya. Salawat dan salam kita hadiahkan buat penghulu alam Habibul Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang gemar berselawat, anak-anak bapak, keluarga kita, orang tua kita, para arwah yang telah mendahului kita akan senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kita barengi di hari Jumat ini dengan salawat Nabi. Mengapa? Man shalla alayya mi'atan fi kulli yaumil jum'ah. Siapa yang berselawat 100 kali pada hari Jumat, ghafarallahu lahu walau kanat dzunubahu misla zabadil bahri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa anak bapak walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ayo hadro, mainkan hadronya biar semangat. Ya, semua yang selawatan, awas yang main-main bapak suruh ke depan. Ya, semuanya selawatan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah.
suruh anak-anak yang dimuliakan Allah, hari ini kita maulid. Ada orang bilang maulid boleh, ada orang bilang maulud boleh, ada yang bilang muludan boleh. Intinya hari kelahiran. Untuk apa kita maulid? Nah, untuk apa kita maulid? Fata'zimul maulid. Siapa yang mengagung-agungkan maulid, wa'tiharuhu mausiman, dijadikan sebagai musiman, qad yaf'aluhu ba'dan nas, dikerjakan oleh sebagian manusia, wa yakunu lahu ajrun azim, maka orang yang maulid, bapak ibu, anak-anak bapak mendapatkan pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak mau nanya, Nabi Muhammad itu dilahirkan di mana? Di Rata-Rasa? Di mana? Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Tahu kota Mekah? Tahu. SK23 belok kiri dikit. Ya. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Ya, catat baik-baik nanti Bapak tanya. Ya. Tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tahun gajah. Kalau perhitungan tahun Masehinya tanggal 20 April tahun 571 Masehi bertepatan pada hari Senin. Jadi itu lahir Nabi, ya. Lahir ke muka bumi ini 3 bulan dalam kandungan bapaknya. Siapa nama bapaknya? Bapaknya meninggal dunia. Lahir ke muka bumi ini tanpa memandang wajah seorang ayah. Ya, ketika bapaknya meninggal, ibunda meninggal, tidak ada harta yang ditinggalkan kecuali beberapa ekor kambing. Jadi Nabi itu anak bapak waktu kecilnya hobi mengembala kambing. Tahu kambing? Tahu kambing? Bapak mau nanya, ciri-ciri kambing itu kayak mana? Pakai jenggot. Nah, ya. Kambing itu punya anak apa enggak? Kambing itu makan apa tidak? Kambing itu kalau kencing tegak apa duduk? Tegak apa duduk? Ada kambing kencing duduk? Ada kambing kena stroke. Jadi kalau ada anak-anak bapak khusus yang laki-laki, ya, kalau ada anak-anak bapak khusus yang laki-laki hari ini masih ada yang kencing tegak, berarti sama dengan apalagi anak perempuan jangan sampai. Paham? Paham? Nabi Muhammad itu anak bapak, walaupun waktu kecilnya mengembala kambing, ngengon kambing, tapi akhlak tingkah lakunya tidak kayak kambing. Ya, kemarin bapak ceramah di SMA daerah Tunggal Ulu. Ada anak-anak bapak yang waktu bapak ceramah nangis terseduh-seduh. Mulai dari bapak berdiri sampai selesai bapak ceramah nangis. Sampai penasaran bapak, kenapa nangis ini anak? Selesai ceramah, bapak hampir itu anak saya tanya, "Nak, ya Ustaz, mengapa nangis nak dari tadi?" Si bapak lihat, "Iya Ustaz, waktu Ustaz berdiri tadi mulai dari Assalamualaikum, lihat wajah Ustaz nangis saya. Mengapa nangis?" Hebat bapak ceramah. "Tidak Ustaz." "Lalu mengapa?" "Ingat wajah Pak Ustaz, lihat jenggot Pak Ustaz, ingat kambing saya yang hilang." Awas hati-hati ya, jangan ingetin kambing bapak ya. Lanjut. Maka oleh-oleh yang pertama, anak-anak bapak yang laki-laki jangan kencing tegak, ya. Maka anak-anak bapak ini, bapak ibu, ini yang SMA ini sebenarnya sudah tahu, harus tahu, wajib tahu bagaimana cara mensucikan najis, ya. Mulai dari kencing, mulai dari berak. Maka anak bapak sudah tahu doa lapas niat untuk beristighfar.
nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardhan lillahi ta'ala. Siapa yang ketika kencing dan berak tidak beristinja, cuma main siram saja, masih dalam keadaan berhadas kecil kita. Hati-hati. Maka anak-anak bapak kalau sudah hafal lapas niat istinja, sengaja aku beristinja daripada kencing dan berak, fardu atas karena Allah Ta'ala, tidak main siram-siram saja, diniatkan pakai istinja. Mengapa? Agar kita bersih cara bertoharo kita, agar nanti ibadah yang lainnya ikut sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham? Kalau yang belum hafal lapas niat istinja, mulai nanti pulang cari buku, buka di Google, hafal niat istinja. Nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardhan lillahi ta'ala. Islam ini paling enak, ya. Dalam perjalanan kita, musim kemarau, air tidak punya, habis buang air besar, habis buang air kecil, air tidak ada. Lalu apa kata Islam? Dalam fikih kalau air tidak ada, cari benda yang kesan-kesan. Umpama anak bapak nih pergi musafir perjalanan, disesat buang air kecil, ya, atau buang air besar. Air tidak ada, cari benda yang kesan-kesan. Contoh, pakai batu, boleh, ya, tapi jangan batu giling pedas, ya. Tidak ketemu batu, pakai rumput, tapi jangan rumput sendung, gatal, ya. Nah, Islam ini paling enak. Maka untuk apa kita beristinja? Maka hati-hati dalam fikih. Ketika anak bapak sudah buang air kecil, sudah buang air besar, cuma hanya disiram saja, itu setan, iblis, jin itu berkerumun, beranak pinak, bermain dia di kemaluan anak-anak bapak. Hati-hati, ya. Apalagi udah besar-besar, udah gede-gede semua, ya. Harus tahu apa itu istinja. Paham? Paham? Anak-anak bapak yang bapak cintai. Selanjutnya, lahirlah Nabi di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak sudah tidak ada, meninggal dunia. Maka apa yang bisa kita ambil, ketika orang tua meninggal dunia, harapan orang tua tidak banyak, Harapan orang tua tidak banyak. Yang pertama, orang tua ketika sudah meninggal dunia, masuk di alam kubur, cuma minta orang tua doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika anak-anak bapak yang hadir hari ini hafal doa orang tua, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma, ya Rob, ampunkan dosa ayah bundaku, ya Rob, kasihi mereka, ya Rob, seperti ia mengasihiku di waktu kecil, ya Rob. Siapa anak-anak bapak yang baca doa ini satu kali saja, maka Allah memanjangkan, memberkahi umur orang tuanya selama 10 tahun lamanya. Sekali kita baca, Allah berkahi umur kita. Kalau orang tua udah meninggal, Ustaz, kami baca doa tadi, ya Allah, alangkah bahagianya mak bapak kita di alam kubur. Kalau kita baca doa tadi, Allah ringankan siksa kubur. Paham? Paham? Ingat, anak-anak bapak tidak akan pernah masuk surga kalau anak-anak bapak durhaka dengan orang tua. Wa bil walidaini ihsana wa kullahuma uffin wa la tanharhuma. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu dan jangan sekali-kali mengatakan ah. Kalau di rumah orang tua kita ialah bapak mama kandung kita. Kalau di sekolah orang tua kita, pengganti ayah bunda kita ialah bapak ibu guru kita. Jadi kalau anak-anak bapak di sekolahan dalam menuntut ilmu, pengen berkah ilmunya, pengen mati membawa iman, tolong berbakti kepada bapak ibu guru. Disuruh belajar yang baik, belajar. Punya program sholat 5 waktu di musola, ikuti aturannya. Mengapa? Inilah bentuk
bakti kita kepada bapak ibu guru kita. Paham? Paham? Nah, di alam kubur itu sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, hebat pun kalian bahasa Inggris, itu bahasa Inggris tidak laku di alam kubur. Jadi kalau kita dalam menuntut ilmu ingin mati enak dalam kubur, maka tolong berbakti dengan kedua orang tua. Di antaranya kalau di sekolah dengan bapak ibu guru, kalau di rumah dengan kedua orang tua kalian. Woi, kadang anak bapak ini sombongnya bukan main. Pintar sedikit sombong, hebat bahasa Inggris sombong. Ingat, semua bahasa kita tidak laku di alam. Ada orang Jawa di sini. Orang Bugis ada. Orang Padang ada. Orang Medan ada. Wah, lengkap ya. Bapak sampaikan supaya kalian jangan sombong. Ingat, masuk di alam kubur tuh bahasa kita tidak laku. Ya, kamu hebat bahasa Inggris nak, masuk di alam kubur, meninggal kamu, malaikat masuk. Jadi ketika dihantar di alam kubur, 7 langkah dari alam kubur, orang yang hantar kita itu malaikat mulai masuk, taktuk, taktuk, taktuk. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Siko bawa buku nak nanya, satu bawa cambuk nak nyambung. Ya, pertanyaan pertama apa ditanyakan? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Oh ya, anak bapak sombong, hebat nih bahasa Inggris, nilai paling tinggi. Nah, coba-coba malaikat nak jawab pakai bahasa Inggris. Ditanya malaikat, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Watch when megasin Allah. Tidak laku bahasa Inggris kan dicampur malaikat. Maka jangan sombong. Orang Jawa aja, orang Jawa. Orang Jawa meninggal. Cuma orang Jawa ini kalau meninggal Pak, malaikatnya nanyanya agak lembut. Karena orang Jawa itu lembut-lembut. Tidak sama dengan orang Medan. Ya, pas meninggal orang Jawa ditanya malaikat, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kata orang Jawa, alamas kuo kedewe tekan opo. Tidak laku bahasa Jawa. Nah, dicampur malaikat. Jangan coba-coba. Ya, orang Medan. Ada orang Medan. Orang Medan ini agak keras kepala. Ya, makanya malaikat agak nanya agak keras sedikit. Kalau orang Jawa ditanya malaikat, Marrabbuka. Kalau orang Medan, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kata orang Medan, apa pula kau tanya-tanya? Di Medan pulang putaran apalagi kepala kau. Malaikat tak takut. Malaikat tak takut. Cemen malaikat takut. Ya, dicambuk malaikat. Yang enak meninggal orang Padang. Ada orang Padang? Bapak ibu ada orang Padang? Maaf, jangan tersinggung ya. Jadi malaikat ini nanya dengan orang Padang. Ini lah hebatnya orang Padang. Orang Padang ini di samping hebat cari piti, hebat 5 pertanyaan kubur bisa terjawab. Cuma satu yang salah. Ditanya malaikat, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kata orang Padang, Allah Rabbi. Kata malaikat, rancak mana? Ditanya malaikat lagi, aina kiblatnya, di mana kiblatmu? Ka'bah kiblat, good, kata malaikat. Hebat memang orang Padang Pak. Ma imamuka di mana? Apa imammu? Al-Quran imami, mantap memang orang Padang, kata malaikat. Cuma ditanya pertanyaan terakhir ibu bapak ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, ini orang Padang sering salah jawab. Orang jawab Muhammad, dia Muhammad. Ini orang Padang inilah penyakitnya orang Padang bu. Orang Padang ini suka belok-belokkan bahasa. Bahasa lah bagus, orang tersandung dia tersandung. Orang tersunggil dia tersunggiang. Orang bundokan pun dia bundokan buang. Makanya orang Padang kalau jadi imam, ibu, bapak, anak-anak bapak sering salam. Salam apa Ustaz? Orang baca lakanud, dia lakanui. Maaf ya orang Padang tuh. Jangan tersinggung. Ya. Lanjut.
Lanjut Bu? Lanjut kan? Yang enak lagi meninggal di samping orang Padang, orang Cina. Orang Cina tuh paling enak meninggal, seenak-enak orang Padang meninggal masih enak orang Cina. Orang Cina kalau meninggal dunia Pak, Bu, anak-anak Bapak, itu di kuburannya dalam kuburan bawa peti emas uang. Di atas kuburannya ada buah-buahan jeruk dan apel. Untuk apa? Nak nyogok malaikat. Rupanya malaikat tidak bisa disogok. Malaikat tidak bisa disogok. Ditanya malaikat, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kata orang Cina, "Hanya." Jangan tanya-tanya, ini lalu. Rupanya malaikat tidak bisa disogok. 5 pertanyaan dalam kubur. Nah, ini pesan. Karena pesan Rasulullah itu ketika di akhir ayatnya, di akhir mau dicabut ruhnya, berbisik dengan putrinya. Apa bisikannya? As-sholat, pelihara sholat. Nah, ummati, bagaimana nanti nasib umatku ketika aku meninggal dunia? Maka ketika Rasulullah di akhir hayatnya masih ingat kita. Nah, wajar hari ini kalau kita mengadakan peringatan kelahiran baginda Rasulullah. Anak-anak Bapak, 5 pertanyaan dalam kubur ya. Nanti hanya bisa kita jawab dengan ibadah sholat. Makanya kalau disuruh sholat kan enak. SMA udah ada program zuhur berjemaah, jangan minggat ya. Ustaz, apa dosa meninggalkan ibadah sholat? Siapa yang meninggalkan sholat subuh sekali saja, yang meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan campakkan kita ke dalam jurang api neraka selama 60 tahun lamanya. Sekali subuh kita tinggalkan. Siapa yang meninggalkan sholat zuhur sekali saja, maka sama dosanya ia membunuh 1000 jiwa orang Islam. Siapa yang meninggalkan sholat asar sekali saja, sama dosanya ia merobohkan Ka'bahnya Allah. Siapa yang meninggalkan sholat maghrib, maka sama dosanya ia berzina dengan kedua orang tua sendiri. Hati-hati ya. Ini anak-anak Bapak sudah semuanya wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini juga yang cewek-cewek yang sudah haid, jangan lupa, jangan sampai tinggalkan ibadah sholat ya. Program SMA sudah punya program zuhur berjemaah, jangan sia-siakan. Ini merupakan kenangan yang sangat berharga ketika anak-anak Bapak menjadi penuntut ilmu ya. Nakalnya dikurangi, nakal boleh tapi terarah, jangan nakal tak keruan ya. Bapak dulu nih alumni SMA juga nah, sama Pak Dedi. Bapak alumni SMA Negeri 1 di Papanjang ya, tamat tahun 2001. Kok bisa penceramah? Mengapa? Berkah yang kita cari. Pintar tidak, ranking paling cukup, paling terakhir ya. Kok bisa ceramah? Berkah. Makanya kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia harus dengan ilmu dunia. Belajar ilmu di SMA ini dengan tekun, ingat, sopan santun, punya akhlak dengan guru agar ilmunya lengket di otak kita. Mengapa? Kalau kita pintar tapi tak punya akhlak, ingat, ilmu hanya sebatas di bangku belajar saja. Ketika sampai tamat, sampai kita di akhir hayat, ilmu akan lupa dengan sendirinya. Mengapa? Tidak ada berkah di dalam menuntut ilmu. Yang kita cari nah, hidup ini bukan banyaknya, bukan banyaknya hafalan, tapi berkahnya. Kalau sudah berkah yang kita dapat sampai akhir hayat, ilmu yang kita pelajari tidak akan lupa, lengket di akal pikiran kita. Paham? Paham? Ya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia harus dengan ilmu dunia. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu akhirat. Siapa yang ingin kebahagiaan keduanya harus dengan ilmu dunia dan akhirat. Seyogyanya anak-anak Bapak harus imbang antara dunia dan akhirat. Saya terus terang bangga di SMA Negeri 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, alhamdulillah syarhil Qur'annya luar biasa saya lihat ya. Kebetulan Bapak Ibu,
saya ini pernah mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Timur tingkat Provinsi Jambi salin Quran 2 kali. Ya. Dan subhanallah hadronya luar biasa. Ya. Akhirnya hobi juga main hadro luar biasa. Sebanyak-banyak saya ngisi di SMA ini luar biasa. Saya bangga ya. Yang tilawah, yang hadrohnya mulai dari marhaban luar biasa ya. Kita selawatan lagi mau? Ayo. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban Husaini, marhaban ya nur aini, marhaban 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 jaddal Husaini, marhaban 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 ya nur aini, marhaban 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 jaddal Husaini, marhaban wa salatullahi ta'ala asrafa rusli Muhammad, wa salatullahi ta'ala asrafa rusli Muhammad, sallallahu marhaban ya Rasulullah wa alaihi wa sallam, marhaban sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, anak-anak bapak yang bapak cintai, terakhir nasihat bapak ya, karena hari sudah jam 10 lewat. Jadikan peringatan Maulid ini sebagai mahabbah kita, semakin cinta dengan Rasulullah ya. Yang kedua, perbaiki akhlak kita. Imam Syafi'i itu ia belajar ilmu, belum ilmu yang ia pelajari. 10 tahun sebelum ia menuntut ilmu, dia belajar akhlak terlebih dahulu. Makanya al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Kita berilmu tapi tidak beradab,
ilmu kita tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jaga sholat, ya, jaga sholat, paham? Jangan masuk waktu azan, Allahu Akbar, ambil wudhu, tinggalkan aktivitas lain, sholat. Di sekolah, zuhur berjemaah, Allahu Akbar, tinggalkan aktivitas lain, ambil wudhu, sholat berjemaah. Insya Allah, kalau anak bapak jaga sholat, Allah akan jaga kehidupan kita. Kalau kita perbaiki sholat, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Insya Allah, orang yang mantap sholatnya, jaga wudhunya, itulah anak yang sukses dunia akhirat. Dan insya Allah pikirannya akan semakin jernih, akan cepat menangkap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semua sebagai oleh-oleh dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup ceramah di siang hari, mari kita tutup dengan pembacaan doa di Jumat yang penuh berkah ini. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi. Ayo tundukkan kepala kita, semuanya tundukkan kepala. Ayo belajar doa menghadap Allah serius ya. Kita doakan ibu bapak kita di rumah, doakan keluarga kita, bapak ibu kita, bapak ibu guru kita semuanya. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Ayo semuanya. Astaghfirullah. Tundukkan kepalanya. Terus istighfarnya, jangan berhenti. Tatap wajah kedua orang tua kita. Angkat kedua telapak tangannya sambil kita berdoa, istighfarnya terus. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus istighfarnya sambil kita angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang yang berbahagia ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, bersama Ustaz kami ya Allah, bersama pemimpin kami ya Allah, bersama Bapak Ibu guru kami dan anak-anak kami ya Allah. Engkau Zat yang maha besar, yang besarnya tak ada tandingan ya Allah. Engkau Zat yang maha pengampun, yang begitu besar pengampunannya ya Allah. Engkau Zat yang maha melihat ya Allah. Engkau Zat yang maha mendengar ya Allah. Di siang yang penuh berkah ini ya Allah, di masjid ini ya Allah, kami berkumpul menundukkan kepala seraya berdoa ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa Bapak Ibu guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa yang kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami ya Allah. Kami takut ya Allah, sisa umur yang Engkau berikan kepada kami ya Allah tak mampu menutupi dosa yang kami lakukan di sepanjang hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari ini ya Allah, hari yang penuh berkah, di kelahiran Rasulullah, di hari Jumat yang penuh berkah, kami teringat, kami terlintas wajah ibu bapak kami ya Allah. Bapak, seorang ayah yang telah banting tulang ya Allah, peras keringat siang dan malam ya Allah, tampak mengenal letih ya Allah, tampak mengenal capek ya Allah, mencari rezeki untuk menyekolahkan kami ya Allah, mencari rezeki untuk menghidupi kami ya Allah, memberikan kami uang jajan ya Allah. Ialah seorang sosok ayah ya Allah, yang menggendong kami ketika kami jatuh ya Allah. Dengan doa ini ya Allah, di hari yang berkah ini kami doakan ayah kami ya Allah, bahagiakan ayah bapak kami ya Allah, bahagiakan ayah kami ya Allah, bahagiakan bapak kami ya Allah. Jika
Jikalau rezekinya sempit, tolong lapangkan ya Allah. Jikalau bapak kami telah tiada masuk di alam kubur ya Allah, ampunkan dosa bapak kami ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah, jadikan kuburnya ridul jannah teman-teman surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami punya ibu ya Allah. Kami punya ibu ya Allah, ibu yang telah mengandung kami ya Allah, ibu yang telah melahirkan kami ya Allah, ibu yang telah menyusui kami ya Allah, ibu yang selalu menyuapkan kami ya Allah dengan nasi ketika kami lapar waktu kecil ya Allah, ibu yang telah menyisihkan uang jajan buat kami ya Allah. Jikalau ibu kami telah tiada ya Allah, jikalau ibu kami telah tiada ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, jadikan kuburannya ridul jannah teman-teman surga ya Allah. Jikalau ibu kami masih hidup ya Allah, dengan doa ini ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkat doa-doa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak penyejuk hati ya Allah, anak-anak penyegar jiwa ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak-anak yang akan membahagiakan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak kami dari zina ya Allah, jauhkan anak kami dari maksiat ya Allah, jauhkan anak kami dari narkoba ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, dalam menuntut ilmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabil qubur wa qina azabil mahsyar allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum bitaqwallah wal mawafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.